Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Tim Puslitbang Polri melaksanakan kegiatan penelitian di Polres Seram bagian Barat Polda Maluku. Kegiatan ini digelar di Aula Polres Seram bagian Barat. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, pemerintah Kabupaten Garut dan Satlantas Polres Garut melakukan pengecekan jalur wisata Kadungoran hingga Tarongkong. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Utara berhasil membongkar praktik pertambangan emas tanpa izin. Di informasi pertama pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Utara merilis perkembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas kredit di Bank Kaltim Tara. Penyelidikan intensif mengungkap adanya dugaan penyimpangan terstruktur dalam proses pemberian kredit, terutama melalui penggunaan surat perintah kerja fiktif atau SPK fiktif sebagai jaminan. Dari hasil pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana korupsi, penyidik menemukan 47 fasilitas kredit yang diduga menggunakan jaminan SPK fiktif untuk memperoleh persetujuan pinjaman di Bank Kaltim Tara. Dari jumlah tersebut, 25 fasilitas kredit berada di wilayah kerja Kanwil Kaltara yang terdiri dari 17 Kabupaten Nunukan dan 5 di Tanjung Selor. Untuk mengusut tuntas kasus ini, Polda Kaltara telah memeriksa sedikitnya 100 saksi, mulai dari pihak internal bank, para kreditur, hingga pihak bowir. Selain itu, penyidik juga melibatkan 5 ahli meliputi ahli keuangan negara, ahli pidana, dan ahli perbankan guna memperkuat proses pembuktian. Terkait dengan penanganan perkara tindak pidana korupsi, pemberian fasilitas kredit modal kerja, pengadaan barang jasa proyek dari kantor wilayah Kalimantan Utara, yaitu dari PT BPD Kaltim Tara, kantor cabang Tanjung Selor, dan kantor cabang Nunukan, yang tempus deliktinya atau waktu kejadiannya peristiwa pidana tersebut pada tahun 2022 hingga tahun 2024. Berdasarkan hasil perhitungan auditor BPKP, nilai kerugian negara akibat kasus kredit fiktif ini mencapai 200 miliar rupiah. Dan sejauh ini penyidik telah menetapkan 6 orang tersangka. Dari Humas Polda Kalimantan Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Utara berhasil membongkar praktik pertambangan emas tanpa izin atau illegal mining yang beroperasi secara tersembunyi di Desa Sekatak Puci, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan. Pengungkapan rantai bisnis emas ilegal yang berjalan rapi, mulai dari proses penggalian, pengolahan, hingga distribusi lintas daerah. Di Treskrimsus Polda Kalimantan Utara menemukan metode pengelolaan yang digunakan dalam tambang ilegal, seperti penggunaan tromol dan tong penggiling, hingga pemakaian bahan kimia berbahaya berupa air raksa dan sianida untuk memisahkan emas dari material tanah. Setelah itu emas dimurnikan melalui proses pembakaran. Selain memproses material sendiri, para pelaku juga diduga menampung emas dari penambangan ilegal lain untuk kemudian dijual kepada jaringan pembeli di wilayah Sulawesi.
Dalam penyidikan, Polda Kalimantan Utara menetapkan 2 tersangka, yaitu AW dan FMS. Keduanya diringkus bersama sejumlah barang bukti emas olahan serta peralatan pemurnian. Dengan pengungkapan dan penanganan perkara yang dilakukan atau telah dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltara, yaitu ada 2 perkara. Yang pertama, yaitu perkara illegal mining yang terjadi di Kecamatan Sekatak pada hari Jumat tanggal 28 November tahun 2025 sekitar pukul 17.00 WITA. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara dengan ancaman pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal 100 miliar rupiah. Dari Humas Polda Kalimantan Utara melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara memimpin jalannya upacara bendera di SMA 1 Nglames Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Dalam sambutannya, Kapolres Madiun menghimbau pentingnya antisipasi bullying. Upacara yang diikuti sekitar 500 siswa dan seluruh Dewan Guru tersebut menjadi sarana strategi bagi Polri untuk menyampaikan pesan penting mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat kepada para pelajar. Dalam amanatnya, Kapolres Madiun menyoroti isu bullying yang kerap dianggap sepele namun berdampak fatal bagi masa depan korban. Kapolres Madiun menegaskan bahwa bullying bukan hanya kekerasan fisik seperti memukul atau menendang, tetapi juga bullying verbal seperti menghina, mengejek fisik, hingga mengancam. Selain isu perundingan, Kapolres Madiun juga menyinggung insiden keamanan yang pernah terjadi di sekolah lain yang mendapat pengingat bahwa sekolah harus memperkuat budaya kewaspadaan. Kapolres Madiun mengajak seluruh siswa untuk menjadi pribadi yang berkarakter baik, saling menghargai, dan berperan aktif menjaga lingkungan sekolah agar tetap aman. Dari Humas Polres Madiun, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dari Jawa Timur, kita bergeser ke Jawa Tengah, pemirsa. Polres Wonosobo bersama relawan penanggulangan bencana Desa Lamuk, Kecamatan Kalijajar, Wonosobo, Jawa Tengah, melaksanakan simulasi penanganan bencana alam sebagai langkah peningkatan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana. Harus bisa disiplin. Kegiatan simulasi penanganan bencana alam ini berlangsung di lapangan Desa Lamuk dan melibatkan ratusan personel serta unsur masyarakat. Simulasi dipimpin langsung oleh Kapolres Wonosobo AKBP M. Kasim Akbar Bantilan dan diikuti oleh para pejabat utama Polres Wonosobo, anggota Siaga Bayangkara Regua, RPB Kecamatan Kalikajar, Linmas Desa Lamuk, serta warga setempat. Kegiatan diawali dengan mitigasi awal terkait permukaan tanah yang mengalami retakan dan berpotensi longsor. Tahapan ini menjadi bagian penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tanda-tanda dini adanya ancaman bencana. Selain itu, petugas menyampaikan imbauan Kamtibmas, sosialisasi tentang bahaya bencana, hingga tata cara pelaporan yang cepat dan tepat ketika masyarakat menemukan kondisi yang beresiko. PLT Kasih Humas Polres Wonosobo Ibda Eko Setiadi menegaskan bahwa edukasi sejak dini sangat berpengaruh terhadap kecepatan respon masyarakat ketika situasi darurat terjadi. Polres Wonosobo bersama relawan penanggulangan bencana Desa Lamuk, Kecamatan Kalikajar melaksanakan simulasi penanganan bencana alam sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Kegiatan diawali dengan mitigasi awal terhadap adanya retakan tanah yang berpotensi longsor, diikuti penyampaian himbauan Kamtibmas, serta sosialisasi mengenai bahaya bencana dan tata cara pelaporan yang tepat. Simulasi turut melibatkan tim Siaga Bayangkara Polres Wonosobo yang terdiri dari tim Sabara, tim medis, tim trauma healing, tim lantas, dan tim kinen.
hingga tim logistik. Kehadiran berbagai unit ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pembagian peran, alur penanganan, serta koordinasi saat menghadapi situasi darurat. Dalam sesi praktek, peserta dibimbing melakukan pertolongan pertama, evakuasi awal, hingga penanganan terhadap korban. Melalui kegiatan ini, Polres Wonosobo mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih siap, terlatih, memahami tugas masing-masing ketika terjadi bencana, sehingga dampak dan risiko dapat ditekan semaksimal mungkin. Untuk memberikan gambaran nyata mengenai penanganan bencana, Polres Wonosobo menurunkan formasi lengkap tim siaga Bayangkara yang meliputi tim Sabara, tim medis, tim trauma healing, tim lantas, tim K9, dan tim logistik. Melalui kegiatan ini, Polres Wonosobo berharap terbentuk masyarakat yang lebih siap, terlatih dan sigap dalam menghadapi ancaman bencana. Koordinasi lintas sektor yang baik diharapkan mampu menekan dampak dan resiko seminimal mungkin. Polres Wonosobo juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kapasitas penanganan bencana demi keselamatan dan keamanan masyarakat. Dari Humas Polres Wonosobo, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Ditreskrimsus Polda Gorontalo menuntaskan penyidikan kasus pertambangan tanpa izin di Boalemo. 3 tersangka diserahkan ke Kejati Gorontalo. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo menuntaskan penyidikan kasus dugaan pertambangan tanpa izin di Dusun Sembati, Desa Dulupi, Kabupaten Boalemo. 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan akan diserahkan bersama barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk proses hukum lebih lanjut. Ketiga tersangka memiliki peran berbeda, yakni NP sebagai pemilik lahan sekaligus pemodal, AP berperan sebagai pekerja, dan IP sebagai operator alat berat. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo, Kombes Pol Maruli Pardede menegaskan, berawal dari aduan masyarakat yang resah dengan aktivitas pertambangan ilegal. Subdit Tipiter Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo telah melakukan pengungkapan perkara yang telah selesai dilakukan penyidikan dan akan dilakukan penyerahan tersangka, barang bukti dan berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi Polda Gorontalo. Adapun perkara yang ditanganinya adalah kasus dugaan melakukan pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh 3 orang tersangka. Ya, dilakukan di Dusun Sembati, Desa Dulupi, Kabupaten Boalemo. Ya. Modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka ini adalah di lahan milik pelaku, kemudian menggunakan alat berat, melakukan kegiatan penggalian untuk mengambil mineral logam atau dalam hal ini adalah emas, ya, tanpa mendapatkan ketentuan atau perizinan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Ya. Para pelaku dengan perannya masing-masing, yaitu NP selaku pemilik lahan sekaligus pemodal yang mengelola, ya. Kemudian ada AP, ya, sebagai pekerja, dan juga IP, ya, selaku operator, telah melakukan kegiatan ini kurang lebih selama 1 bulan, ya. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 158 junto pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun dan denda 100 miliar rupiah. Dari Humas Polda Gorontalo melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.